Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kali ini kita akan belajar tentang boiler. Boiler bisa dikatakan seperti tungku pemanas ya, untuk menghasilkan steam atau uap ya, uap air. Nah, boiler ini adalah ending dari air proses. Air proses yang dari hot water kemudian diproses dari melalui LSU menjadi soft water yang memiliki kesadahan yang sudah sedang 80 ppm dari hot water yang 220 ppm, kemudian dialirkan ke demin ya, diproses menjadi air demin dengan sampai air memiliki tingkat kesadahan 0 ppm. TH-nya ditandai dengan TH-nya 0. Nah, air demin itulah yang akan digunakan oleh boiler untuk menghasilkan steam. Jadi bakunya itu adalah air demin. Kenapa kesadahannya harus rendah, harus 0? Yang pertama adalah agar tidak terjadi kerak ya. Kerak bisa terjadi ya, akibat tingkat kesadahan tadi yang masih tinggi ke dalam pipa-pipa sehingga terjadi overheating, dan bisa kerak itu bisa menempel pada pompa sehingga pompa akan tidak mudah bergerak karena ada kerak-kerak itu yang bisa merusak pompa. Kerak juga bisa menyebabkan overheating, pemanasan yang berlebih, sehingga industri akan mengalami pemborosan dalam energi panas. Boiler di pabrik petrokimia Gresik digunakan untuk produksi urea. Kita bisa lihat bagaimana kapasitas air demin yang dibutuhkan adalah 70 ton per jam. Pressure-nya 60 kg per cm kubik. Tekanannya sangat tinggi. Temperaturnya 460 derajat Celcius. Kalau kita ada kerak, pasti dibutuhkan temperatur yang lebih tinggi lagi, lebih dari 460 derajat Celcius untuk menghasilkan uap air atau steam. Bagaimana prosesnya? Steam dihasilkan melalui dua bagian. Yang pertama adalah waste head boiler, ya, panas dari generator ini. Jadi boiler yang besar ini, lingkup boiler ini, pertama adalah tangki air demin akan dipompa ke dairator D22, 23 dan D2222. Ini adalah namanya dairator, D-dairator. Di dalam dairator ini akan dilakukan stripping. Stripping itu penghilangan oksigen. Kenapa harus dihilangkan oksigen? Di dalam air demin itu oksigen akan menyebabkan korosi pada alat-alat industri yang dilalui oleh air demin atau steam. Maka harus dihilangkan. Dengan apa? Penambahan. Nah, ini ditambahkan N2H4. Ditambahkan N2H4 atau hidrazin.
dan juga ditambahkan NH3. Penambahan NH3 ini untuk mengontrol pH. pH dikontrol basah, pH-nya harus basah, air dingin itu agar tidak menimbulkan korosi. Kita tahu pH asam itu rentan untuk menyebabkan korosi. Selain NH3 amin sebagai pengontrol pH, itu ada fosfat juga untuk mengontrol pH. Jadi fosfat NH3 amin itu disalurkan ke dilator untuk mengatur pH agar pH tetap basah, sedangkan N2H4 atau hidrazin diberikan ke dilator untuk stripping oksigen, untuk mengikat oksigen sehingga bisa dikeluarkan oksigen tersebut. Nah, setelah melalui derator, maka akan dipompa oleh pompa 222 langsung ke HPEC. Ya, HP itu high, P itu pressure, high pressure, EC itu economizer. Jadi dari HP economizer ini dikasih tekanan tinggi, air dingin itu kemudian dilanjutkan ke tub. Nah, ini tub itu pipa-pipa kecil, dipanaskan. Di rutenya dia ke sini lagi, kemudian sini lagi. Jadi semakin mendekat ke titik api. Jadi 250, kemudian ke 550, kemudian ke sini lagi, terakhir ke sini. Kemudian dikeluarkan. Jadi arusnya dari bawah atau dari yang suhu rendah kemudian dialirkan ke yang suhu yang tinggi sehingga dihasilkan steam heater. Ini dari water boiler. Nah, ini jelaskan dalam slide ini air dingin dari T221 dipompa oleh pompa P221 dikirim ke dilator. Untuk apa? Stripping O2. Kenapa harus stripping O2? Karena O2 bisa menyebabkan korosi. Kemudian diinjeksi amin, ya, NH3, kemudian juga diinjeksi oleh fosfat untuk menjaga pH agar tetap basah. Nah, ini boiler 1102. Seperti yang saya jelaskan tadi, nah ini adalah titik api, boilernya itu adalah ini, kotak. Nah, ini boilernya sebesar ini. Ada titik api. Nah, ini titik apinya ada. Kalau pengalaman saya, boiler itu seperti nerakanya dunia, ya. Sangat panas sekali, tungku yang sangat panas dengan api yang membara. Nah, kita bisa lihat di sini ini dilator. Nah, dilator fungsinya tadi stripping oksigen. Dari dilator ini akan dipompa oleh 1103 ABC masuk ke HPEC, kemudian langsung ke tub. Nah, ke tub langsung dialirkan ke panas, ke titik panas, kemudian langsung disampaikan ke nah ini ke
produksi urea, pabrik urea. Ini diamin dari 310 dipompa oleh P123 CD dikirim ke deaerator dan stripping, kemudian diinjeksi N24 di hidrazin, injeksi amin digunakan 89,5 agar pH-nya tetap basah. Kemudian juga diinjeksi fosfat di HP drum, high pressure drum, itu diinjeksi fosfat untuk menjaga pH 9,2 sampai 10,2. Hidrazin tetap diinjeksi ya, agar terjadi stripping di dalam deaerator, mengikat oksigen hidrazin. Nah, ini interkoneksi steam system ya di dalam pabrik urea. Boiler, nah ini boiler 1101. Nah, ini kebutuhan steam. NH3 amonia itu di steam ya. Nah, yang kuning-kuning ini adalah aliran steam. PHP menghasilkan steam, akan digunakan untuk apa? Nah, ini akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Jadi steam bukan hanya untuk produksi urea saja, tetapi untuk menggerakkan turbin. Jadi di petrokimia itu turbin bukan digerakkan oleh air, tapi digerakkan oleh uap panas. Nah, juga digunakan untuk proses urea. Dalam produksi urea ada reaksi endotermis ya, yang membutuhkan panas, sehingga dibutuhkan steam untuk memanaskan reaktor. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kegunaan-kegunaan steam ya, dan bagaimana boiler itu bekerja. Semoga bisa memahamkan kalian semua. Tetap semangat belajar di pandemi COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.